Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini Zona Forex akan memberikan review ya pergerakan daripada XAU/USD. Seperti apa perkembangannya dari market sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame 4 jam. Tapi tentunya sebelum saya membahas secara teknikal, ada hal yang perlu saya sampaikan ya mengenai fundamental atau news yang akan rilis malam ini pukul 21.00, yaitu ada news Fed Chair Powell testifies ya, yang dimana Jeremy Powell akan melakukan kesaksian ya, atau melaporkan laporan programnya dia kepada Senat dan anggota DPR. Itu yang pertama, dan tentunya kalau menurut saya ya perkiraan fundamental untuk XAU/USD, jika dilihat secara fundamental pergerakan XAU/USD minggu ini kecenderungannya adalah turun karena pasar mempertimbangkan jeda suku bunga The Fed ya yang minggu kemarin rilis, serta melihat perkembangan data ekonomi yang rilis minggu ini sampai dengan akhir bulan yang tentunya bisa memicu terjadinya inflasi. Dan hari ini akan rilis news Fed Chair Powell speak, di mana Ketua Fed Jeremy Powell dijadwalkan untuk bersaksi ya di depan Senat Amerika Serikat atau Komite Keuangan DPR, di mana Powell akan menyerahkan laporan kebijakan moneter setengah tahunannya ke Kongres tersebut. Ini akan rilis pukul 21.00. Tentunya mengenai laporan si Jeremy Powell ini akan rilis 2 hari ya, tanggal 21 dan tanggal 22 di pukul yang sama 21.00. Dan kemudian menurut saya dengan adanya laporan ini ya, diharapkan bahwa Ketua Fed Powell akan ditanya tentang tindakan kebijakan moneternya dan implikasinya ke depan. Dan juga ada kehadiran pejabat Fed ya tambahan juga akan hadir untuk bersaksi dan akan memberikan gambaran yang lebih jelas ke depannya. Tentunya hal ini kalau kita perhatikan dari informasi terakhir ya dari minggu kemarin ketika si Jeremy Powell berbicara di depan atau berbitato ya kepada wartawan ataupun pengamat ekonomi, di mana memang si Jeremy Powell dengan mengambil keputusan jeda untuk menahan suku bunga sebesar 5,25% ya untuk saat ini, tidak ada kenaikan atau tidak ada pemangkasan. Ini adalah keputusan baru ya, keputusan baru selama kurang lebih 1 tahun ya, semenjak kenaikan suku bunga berturut-turut selama 10 bulan, 10 kali ya maksud saya. Nah, posisi tersebut ini akan dilihat oleh Jeremy Powell. Makanya saya katakan dengan adanya keputusan ini, Jeremy Powell juga melihat kondisi data-data ekonomi yang akan rilis minggu ini ataupun di minggu depan ya, ataupun sampai akhir bulan ini. Dan itu akan menjadikan pegangan si Jeremy Powell, karena pembicaraan terakhir juga masih hawkish, dalam arti masih ada peluang untuk menaikkan suku bunga 1-2 kali lagi ya selama 1 tahun ini atau sampai dengan akhir tahun ini. Itu kondisinya. Makanya kita akan lihat selama 2 hari ya, dari tanggal 21 sampai dengan tanggal 22, hal apa yang akan dibicarakan. Jika mana pembicaraan tersebut lebih dovish yang dilakukan oleh si Jeremy Powell, maka akan menunjukkan progres kenaikan yang sangat volatile kepada XAU/USD. Oke, itu yang pertama. Tapi kalau sikapnya hawkish ya yang dilakukan dan dia mengatakan akan menaikkan 1 ataupun 2 kali lagi untuk suku bunga target ke depannya dengan menekan inflasi hingga 2%, besar kemungkinan XAU/USD akan kembali lagi melemah. Itu posisinya ya yang bisa saya sampaikan secara fundamental. Untuk perkembangannya nanti kita akan lihat 1-2 hari ini dari pukul 9 ya rilis newsnya, dan besok akan berlanjut lagi pukul 9. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita lihat. Dan kalau kita perhatikan di time frame 4 jam secara teknikal ya, pergerakan setelah menutup daripada impulsif bullish sebelumnya, dan ini terjadi impulsif bearish, tentunya posisi saat ini masih konsolidasi, tidak ada perubahan yang cukup signifikan, masih bergerak di area support ya kalau kita perhatikan, dan ini juga membentuk sebuah area compression. Tentunya jika mana ada terjadi area compression seperti ini akan rawan akan terjadi yang namanya sweep liquidity. Memang ada kemungkinan juga masih terjadi penguatan atau kenaikan kembali, minimal mendekati order block time frame 4 jam atau zona sell. Nanti kita lihat ya hari ini, karena bertepatan dengan
tadi sudah sampaikan ya, news pukul 21.00. Secara keseluruhan tidak ada informasi atau konfirmasi yang jelas kepada di time frame 4 jam ini, masih membentuk sebuah pergerakan seperti ini ya, falling wedge ya, seperti falling wedge, tapi tentunya ini adalah area konsolidasi ya, dan membentuk sebuah area compression. Ini aja yang bisa kita lihat, bahkan di pukul 12 siang sampai dengan 16.00 market masih dalam posisi di mana buyer dan seller memiliki kekuatan yang seimbang. Di sini juga ada terbentuk long legs doji. Oke, sekarang coba kita cek di time frame yang lebih kecil ya, time frame 1 jam. Ini adalah polanya. Kalau kita perhatikan memang seperti membentuk sebuah double bottom ya. Perhatikan double bottom atau enggak inverted ini ya, inverted cup and handle ya, inverted cup and handle itu bentuknya seperti ini. Sebentar ya, bentuknya seperti ini saya gambarkan ya, sebentar. Oke. Nah, melengkung seperti ini, kemudian dia akan retest dan melanjutkan penurunannya. Gambarannya seperti ini ya, menurut saya ada potensi membentuk sebuah cup and handle ya. Oke, sebentar saya rapikan dulu ya. Bentukannya seperti ini. Ini ada cup and handle. Jadi ini juga bisa terjadi ya. Jadi ada dua. Kalau betul-betul nanti, artinya gini. Sebentar, ini saya geser dulu ya. Ini saya geser dulu. Nah, kita cek dulu. Ini adalah supportnya ya. Nah, ini support pergerakan daripada XAUUSD, itu supportnya. Nah, ini cup and handle-nya. Sebentar, saya ganti warna putih ya, supaya jelas. Oke. Nah, bentukannya seperti ini. Ya, ini adalah cup and handle. Besar kemungkinan jika mana area pembentukan inverted cup and handle ini terjadi, perhatikan, kalau gagal dia break di bawah area trend line. Ini ada trend line ya, maksud saya ada bagian neckline. Jadi kalau dia posisinya seperti ini dan ternyata area 50%, karena ketika membentuk pembentukan cup and handle gini, kalau kita tarik 50% itu adalah titik ujinya ya. Itu adalah titik ujinya kalau kita masukkan pola seperti ini. Sebentar. Nah, minimal akan retest kembali ke 1934.57. Tapi kalau 1934.57 di breakout, bahkan break area resisten tertingginya di posisi ini, oke, kita tandain dulu, maka yang menjadikan cup and handle ini ya, inverted cup and handle ini, maka posisinya akan melanjutkan kenaikannya ketika dia break di atas resisten 1939.40. Artinya akan ada dorongan bullish terjadi seperti ini dan menuju order block yang sudah kita gambarkan kalau di time frame 4 jam seluruh. Kalau di time frame 1 jam di sini ada order block juga, nanti saya akan cek ya posisinya seperti ini. Itu yang akan kita lihat apakah nanti di sini ada konfirmasi adanya bearish engulfing, bearish pin bar yang menunjukkan progres penurunan kembali. Oke, jadi progresnya nih, jadi sebentar ya, saya akan jelaskan lagi. Jadi gini, saat ini memang market masih membentuk sebuah area konsolidasi dan chart pattern yang terjadi ini ada dua ya, informasi yang perlu saya sampaikan. Yang pertama ada cup and handle posisinya besar juga terjadi kemungkinan seperti ini. Oke, ada juga akan membentuk sebuah double bottom. Artinya kalau ini saya hapus dulu ya. Oke. Ya, kalau posisinya ini double bottom terjadi, maka market harus berhasil breakout di atas daripada resisten 1939.40 impulsif bullish dan keluar daripada jarum curve trend line ini. Contoh seperti ini ya. Ini ada impulsif bullish, nantinya kita lihat, kita kawal ya. Oke, seperti ini. Ini impulsif bullish ya. Candlenya seperti ini, close di atas daripada resisten. Saya pastikan harga akan kembali lagi menuju area supply, area order block time frame 4 jam. Ini posisinya dari posisi area 1946.81 sampai dengan 1956.67. Itu yang perlu kita perhatikan saat ini. Oke. Jadi ketika nanti naik di area ini juga bisa dijadikan zona sell ketika betul-betul ada konfirmasi adanya bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inside down, maka area tersebut bisa dijadikan target sell-nya ya. Ketika ada konfirmasi, targetnya tentunya akan lebih rendah lagi menguji area low weekly. Ini gambaran saya untuk nanti memasuki sesi Amerika ya. Tapi itu kalau terjadinya double bottom ya. Ini saya jelaskan ketika terjadi double bottom. Tapi kalau bentukannya tadi adalah inverted
adalah cup and handle ya, maka ada struktur yang terjadi seperti ini ya. Terus kemudian ada penolakan area 50% 1934, maka akan menunjukkan progres penurunan jika mana berhasil breakout di bawah area support seperti ini. Bentar, area support seperti ini ya, break di sini, retest menuju zona pantau saya di area sini ya. Baru nanti cek area ini kalau ada konfirmasi adanya bullish engulfing, bullish pin bar, 3 in setup, maka di situ bisa dijadikan area buy, oke. Dan melanjutkan posisi menguji sekali lagi yang dimana support become resistant. Di sini target taking profitnya, karena saya melihatnya di posisi time frame daily. Saya ulangi lagi ya, ini juga sudah saya sampaikan di analisa pagi tadi, di mana kecenderungannya sudah terjadi breakout di bawah area box di 1939.68. Oke, itu memiliki kecenderungan akan terjadi penurunan kembali meskipun masih dalam area support. Oke, makanya kita lihat kepastian di posisi pergerakan hari Rabu ini, apakah betul-betul akan memberikan kecenderungan terjadi penurunan yang cukup signifikan. Oke, jadi itu ya yang perlu diperhatikan. Kembali lagi di time frame 1 jam, jadi Anda bisa lihat di sini ya, ada kecenderungan dua ya. Saya ulangi lagi, di mana ada double bottom bisa terjadi. Jika mana break di atas resisten, maka double bottom akan berjalan dengan sempurna menuju order block time frame 4 jam. Tinggal konfirmasi di area ini, kalau ada bearish engulfing, bearish pin bar, 3 in shut down, maka menunjukkan aksi penurunan kembali. Oke, itu yang pertama. Jika mana ini tidak terjadi, maka ini bisa kemungkinan akan membentuk sebuah cup and handle ya. Ada pembentukan cup and handle ya dari sini. Oke, dia akan turun seperti ini dan retest 50%. 1934.57 dan dia turun lagi, break di bawah support ya di posisi ini yaitu di 1929.66, maka akan menunjukkan penurunan kembali pada XAUUSD. Maka saya tandain seperti ini. Jadi sementara sih kalau menurut saya, kalau teman-teman memang bukan tipikal spekulasi ya, atau masih dalam posisi memantau sideways, itu lebih baik ya, atau menunggu melihat dari kondisi mana dulu yang di breakout. Apakah area resisten terdekatnya 1939.40 yang menunjukkan aksi keluar dari area support, atau akan break di bawah area support 1929.66 yang menunjukkan menjauh daripada area support become resistant. Oke, ini gambaran saya ya. Jadi secara target batas atas dan batas bawah juga kita bisa ukur. Untuk batas bawah kita coba lihat, oke, memungkinkan yang pertama menguji zona pantau, makanya saya jadikan zona sell ya. Saya akan pantau dulu wilayah ini. Yang berikutnya adalah area ini yang memungkinkan menurut saya potensinya kuat menuju target ya, yang sudah saya gambarkan di area ini. Ini adalah targetnya ya, berkisaran antara, sebentar, ini ada rally base rally ya, rally base rally 1913 ya, targetnya untuk pergerakan hari ini. Menurut saya bisa sampai wilayah tersebut 1913 sampai dengan 1900, yaitu level psikologinya. Oke. Dan kalau menguat pun kita akan ukur juga ya targetnya. Kita ukur targetnya kalau menguat yaitu sampai dengan area, kita ukur dulu. Oke, make sense untuk menurut saya masuk kepada area order block di time frame 4 jam ini. Tinggal tunggu konfirmasinya. Oke. Jadi ini yang bisa saya sampaikan ya, target batas bawah dan batas atas sudah jelas ya, areanya sudah saya sampaikan, itu areanya. Dan tonton videonya ya dari awal sampai dengan akhir supaya teman-teman juga bisa menerima informasi apa yang saya sampaikan dengan benar. Oke? Dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.